Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Salam sehat, selamat berhari Minggu, selamat pagi bagi sidang jemaat sekalian. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita berhimpun saat ini untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana perjuangan bersama untuk menghentikan pencegahan penyebaran COVID-19. Para medis berjuang di garda depan. Ilmuwan di seluruh dunia sedang mencurahkan waktu dan kemampuan untuk segera menemukan cara untuk memusnahkan penyakit ini. Jadilah orang percaya bahwa kasih Allah yang telah menebus akan terus menguduskan kita dan akan segera
mengakhiri semua pergumulan bumi. Saya ajak kita untuk berdiri dan bersama-sama kita lakukan Firman Jemaat 33, suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidup pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 116 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-19. Kitab Mazmur pasal 116 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-19. Saya akan membacakan seluruh bait per bait ini dan sidang jemaat membacakan kalimat yang ke dalam. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku beroleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita merespon mazmur kita dengan melakukan pelengkap gerun jemaat. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan mendengarkan ke-10 firman Tuhan, dan kita memperhatikan hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Lalu kita akan meresponnya dengan melakukan Tuhanlah kekal Raja hati kami pada bait yang pertama. Lalu hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10, maka kita merespon melakukan bait yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita lakukan bait yang kedua. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang maka kami pandang Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita mengaku dalam sikap kerendahan hati dan sungguh dalam sebuah penyesalan akan dosa-dosa kita. Di tengah badai karena virus corona, kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bertanya, mengapa dan apa arti semua peristiwa ini, kami sungguh tidak tahu Tuhan. Mungkin iblis sedang menggoda kami. Mungkin Tuhan sedang menguji kami. Atau mungkin Tuhan sedang menegur kami. Ya Allah, jika semua ini terjadi karena dosa-dosa kami, maka dengan hati terbuka kami menengadah kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami dan bumi ini. Ampunilah pemimpin kami. Dan juga kami sebagai pemimpin umat. Ampunilah kami. Sucikanlah kami ya Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Firman Tuhan. Kita melakukan Mazmur 65 pada bait pertama dan yang kedua. Di Sion nyanyian pujian diangkat bagimu. Di Sion nyanyian pujian diangkat bagimu, dan dilunaskan perjanjian kepadamu, ya pendengar segala doa yang naik di dunia, kelak manusia semua berhimpun menyembah. Diliputi kesalahan, tetapi dosaku Kau hapus dengan kemurahan dan sabda ampunmu. Berbahagia dan sungguh aman yang telah Kau pilihku, supaya diam di halaman di dalam rumahmu. Dengan penuh ucapan syukur, di saat ini kita akan memberikan tanda syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Firman Tuhan. Kita melakukan nyanyian Mazmur 47 pada bait pertama dan yang ketiga. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian, maha tinggi firman-Nya teguh, bumi gemetar, rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Bait yang ketiga. Tuhan naik dengan sorak-sorayan, sangkakala nyaring bergema. Mari bunyikan mazmur pujian, mari puji nyaring dan merdu, segenap dunia nyanyi baginya. Tuhan yang benar, Raja yang besar. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang empunya seluruh berkat dalam
Kami sungguh bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi kami di muka bumi ini. Tetapi kami harus mengucap syukur senantiasa. Berkatilah Tuhan apa yang boleh diberikan oleh umat-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk dipakai mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Allah. Diberkatilah kami sekalian yang masih ada pada kami. Diberkatilah kami mempergunakannya secara bertanggung jawab. Diberkatilah kami menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita merespon dengan melakukan nyanyian rohani 123 pada bait yang ketiga. Murah-Mu ku hormati seumur hidup. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan dari kitab pertama Petrus. Kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat ke-25. Kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Mari kita memohon pekerjaan Roh Kudus sehingga hikmat Alkitab memberkati kita sekalian, memberikan pengertian kepada setiap pengajaran yang kita dengar darinya. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang kekal, sungguh menjadi tempat tumpuan hidup kami. Engkaulah Allah yang kuat, benteng batu kami. Engkaulah Allah perlindungan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Engkau memberikan kami waktu, ketenangan, dan bahkan ruang untuk kami beribadah di masing-masing tempat di mana kami sedang menghadap Engkau. Kami rindu untuk mendapatkan sebuah hikmat Alkitab, hikmat kebenaran untuk menerangi perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah pengembaraan hidup kami dalam pergumulan atas virus COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus, tolonglah kami. Pakai hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kelemahan. Berkati setiap pendengaran umat-Mu. Kami bawa pengharapan doa syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini dari kitab pertama Petrus. Kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab yang hidup dan yang kekal, saya ulangi pada ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berbahagialah kita sekalian atas hikmat Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian di kesempatan saat ini. Saudara-saudara, tentu di setiap tempat dan setiap perenungan-perenungan kita terus bertanya, kapankah bumi ini dipulihkan? Tapi satu hal yang menjadi ya dan amin, kepastian bagi kita adalah firman Tuhan akan terus memberikan hikmatnya kepada kita sekalian di dalam memahami apakah ini ujian dari Tuhan, apakah ini cara iblis untuk menggoda kita, ataukah ada maksud dan tujuan Tuhan membuat kita bersekutu demikian. Saudara-saudara, tema yang akan kita renungkan pada minggu ini adalah hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Apa yang saudara pahami tentang kudus atau kekudusan? Sebagai orang Kristen, haruskah kita kudus? Apa tujuan orang Kristen hidup kudus? Mana yang kita pahami? Orang Kristen berusaha hidup kudus demi keselamatan. Bukankah keselamatan itu anugerah Tuhan? Ataukah yang kita pahami bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya, karena itu kita harus hidup kudus? Di antara pertanyaan-pertanyaan ini, apakah kudus? Apakah kekudusan itu? Mari kita menguji dan menyelidiki firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Saudara-saudara, di dalam suratnya Petrus menasihatkan orang percaya agar mereka hidup kudus, menyadari akan status mereka yang telah hidup dalam karunia anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan pada ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Artinya bahwa sebagai anak-anak yang dikendalikan
anak-anak yang diatur oleh yang memiliki hidup ini, yaitu Tuhan. Janganlah hidup seperti orang yang ketika belum percaya kepada Yesus, dengan menjadi orang yang percaya saat ini. Hawa nafsu adalah sikap yang memisahkan kita dari Allah, atau justru hawa nafsu membuat kita melawan Allah. Karena itu maksud kesemuanya ini adalah sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang dikendalikan oleh Allah, sebagai umat yang dimiliki oleh Allah, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-40, dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-4, di sana dijelaskan bahwa kita sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah pemerintahan iblis. Maka kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar. Dan dalam pengendalian dari Tuhan, berarti pikiran kita harus selaras, seide, sepikiran dengan Tuhan. Lalu kemudian pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di sana kata kudus itu mendapati 4 kali pengulangan. Kata kudus itu terdapat 4 kali terulangkan. Pengulangan. Nah, di sini makna kudus itu berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Tuhan. Kata kudus ini berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Tuhan. Hidup dekat dengan Allah, menjadi seperti Dia, mencari kebenaran. Kekudusan merupakan prioritas utama Allah bagi anak-anak yang dikendalikannya, bagi umat yang dimilikinya. Hidup kudus di sini merupakan maksud utama Allah bagi umatnya ketika Ia merencanakan keselamatan bagi umat pilihannya. Dapat lihat di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Allah merencanakan keselamatan di dalam Kristus. Peristiwa Yesus menyerahkan nyawanya di salib adalah bukti kekudusan itu, bahwa dikehendaki olehnya. Bagaimana Allah menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan kita Roh Kudus. Dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 sampai 21, di sana dimaksudkan tanpa kekudusan tidak seorang pun berguna bagi Allah. Ini jelas bagi kita sekalian, bahwa tanpa kekudusan hidup kita tidak berguna bagi Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita dapat dekat dan bersekutu dengannya, bersatu dengannya. Ini rumusan dari Allah sendiri. Mengapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita adalah Allah yang suci. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, jika tanpa kekudusan maka kita tidak dapat melihat Allah. Bukankah kita semua mau melihat Allah yang maha mulia dalam seluruh kehidupan kita ini? Bukankah saya dan saudara-saudara dan seluruh manusia di alam semesta ini sedang menantikan pemulihan dari virus, dari wabah COVID-19 ini? Sudah berapa kali saya dan saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, memohonkan, pulihkanlah kami Tuhan. Tetapi hanya dengan belajar hidup kudus, maka kita akan dimampukan melihat kehendak dan kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi negeri dan bumi ini. Inilah pengharapan iman kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya, yang Tuhan mau maksudkan di sini adalah, apakah gereja kita gagal menjelaskan tentang seperti apa itu hidup kudus yang Tuhan kehendaki? Apa saja cakupan-cakupan dari hidup kudus itu? Maka disinilah kita akan melihat bahwa hidup kudus itu bukan sekedar kita memahaminya mengenai hal moral saja, tetapi pengertian-pengertian lainnya. Bahwa terkadang hidup kita ini sok rohani, sok saleh, tampak alim, tetapi tidak tahu kebenaran firman Allah. Kita bagaikan orang Farisi. Hidup kudus adalah hidup yang memiliki hati dan pikiran Kristus. Tahukah kita, saudara, bahwa kita berdiri di atas muka bumi ini, kita tidak berdiri sendiri. Tetapi ada Tuhan yang memberkati kita, menemani kita berdiri di atas muka bumi ini. Kita percaya bukan bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yakni tangan Tuhan yang selalu mengontrol hidup kita. Ketika kita hendak serong berbuat hal yang tidak kudus, maka tangan yang tidak kelihatan di tangan Tuhan itu akan menarik kita. Ketika kita akan berjalan ke sana dan itu bagi Tuhan itu tidak kudus, maka tangan yang tidak kelihatan itu akan menarik kita. Karena tujuan Allah adalah Dia mau mengontrol kehidupan kita. Dia selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, bahwa Ia melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya bahwa kita jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Jadi hiduplah kudus. Bukan sekedar hanya masalah moral atau etika, melainkan masalah status. Karena itulah Allah mengurniakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, datang ke dalam hidupmu, ke dalam hidupku untuk menjadi juru selamat. Mengubah status keberdosaan kita menjadi status manusia yang diselamatkan, manusia yang telah dikuduskan oleh Allah. Inilah standarisasi, inilah sebuah ukuran Tuhan yang diinginkannya. Ukuran yang memiliki hidup ini itu Tuhan bagi anak-anak yang dikendalikan oleh, dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi mengapa kita anak-anak Allah, di satu sisi kita menjalani hidup sebagai status kudus, status anak Allah, tetapi di sisi yang lain kita masih menyerahkan hidup ini dalam perhambaan dosa? Ini yang harus kita renungkan. Mengapa kita masih melakukan hal-hal yang najis, yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita? Kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja kita sedang menghina dan menyangkali Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita menyangkali peristiwa penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Ingatlah bahwa hidup kudus bukanlah pilihan bagi kita. Tetapi hidup kudus adalah cara hidup sebagai anak-anak yang dimiliki oleh Allah, yang dikendalikan oleh Allah, yang telah mengalami, menerima status kudus, yaitu hidup dalam anugerah penebusan Kristus. Dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Dalam pertama Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, karena inilah kehendak Allah. Perhatikan. Karena inilah kehendak Allah. Ini standar Allah.
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah menghendaki kita semua yang sudah ditebusnya untuk menjalani hidup kudus. Jika kita ingin menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, hiduplah kudus. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam kesaksian hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kekudusan adalah standar Tuhan. Tuhan menetapkan hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kados adalah arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani tentang apa itu kudus. Kados adalah kita naik lebih tinggi. Kita naik selevel. Kita naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil kamu. Tuhan memanggil kita semua. Tuhan memanggil gerejanya menjadi orang-orang yang hidup sesuai standar Allah. Tidak ada alasan atau dalih untuk kita berkata, saya tidak bisa. Sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan kita, menguatkan kita, mengajar dan menuntun kita kepada kebenaran. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, di sana dijelaskan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Roh Kudus memampukan kita sekalian. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kalau kekudusan adalah standar darimu, kami siap untuk menjalani standar Tuhan ini. Siap kami imani bahwa standar yang Tuhan berikan bagi kami, karena Tuhan sungguh mengenal kami, sungguh Tuhan mengetahui kami, bahwa pasti kami mampu untuk melakukannya. Ya Roh Kudus, tolong kami, sehingga tanpa Engkau kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan dalam hidup ini. Kami mau melihat Tuhan lewat peristiwa kebangkitan, untuk melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah pergumulan wabah virus COVID-19 ini. Diberkatilah kami semua oleh hikmat Alkitab, pengajaran pada saat ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Saya mengajak kita sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah pengendali hidup ini. Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami. Engkaulah Allah yang maha mengetahui seluruh kehidupan apa yang kami buat di atas muka bumi ini. Apa yang kami buat di masa-masa sekarang ini Tuhan. Di dalam pengharapan iman kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memiliki kuasa dan kekuatan di luar akal pikiran kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara ini, seluruh bangsa-bangsa, Tuhan, berikanlah kami ketenangan, berikan kami pengharapan, dan kami percaya bahwa wabah ini akan berlalu sesuai dengan waktu yang terindah dari Tuhan. Di dalam doa syafaat Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang dalam masa-masa kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan. Ibu Kristina Alik, Ibu Pauline Titawano, Ibu Wasti Eden, Saudara Gayus Pradana Andreas yang menjalani masa operasi, dan bahkan anak Jason Sinaga. Dan mungkin Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami pada saat ini, yang juga sedang dalam pergumulan masa tua dan dalam masa kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah kami untuk menyampaikannya.
Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam doa syafaat ini. Berdoa bagi Bapak Adianto Sendana yang berulang tahun ke-35 tahun, dan anak Princess Sinaga ke-4 tahun. Luar biasa karya Tuhan. Mereka boleh mengalami perpanjangan usia. Sukacita mereka, ucapan syukur mereka, Tuhan sempurnakan. Sehingga mereka senantiasa menjalani hidup, baik dalam pekerjaan, pertumbuhan mereka. Allah dipermuliakan senantiasa di tengah-tengah persekutuan kami. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak kami, El Harfai Amoreza Zumbung. Di tengah-tengah ia mengucap syukur dalam hidupnya. Berkatilah Tuhan anak kasih kami ini di dalam menjalani kehidupannya hari demi hari. Berkatilah orang tuanya yang senantiasa Tuhan pakai untuk membesarkan buah hati kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di saat ini. Kami boleh beribadah dari masing-masing tempat, menyatukan hati kami, doa kami di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak terbataskan oleh ruang dan tempat untuk kami memanggil dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami, berkatilah seluruh usaha kami, berkatilah anak-anak kami, generasi-generasi kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir berkarya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih Allah di tengah-tengah pengharapan kami ini. Kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, mari Engkau memberkati sehingga kami hidup dalam saling mengasihi. Kami rela untuk berkorban untuk menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Pekerjaan di tengah-tengah pembangunan di jemaat baru ini, Tuhan juga memberkati. Majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha dan koster, dan bahkan seluruh tim ibadah, tim multimedia yang terlibat di dalam pengambilan gambar ini Tuhan. Kami berdoa Allah berkarya, Allah memakai kami dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan untung atau malang. Kami setia untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah Bapak Presiden kami untuk terus berpikir yang terbaik untuk negeri Indonesia ini. Berikanlah Tuhan hikmat akal budi bagi Bapak Presiden kami, sehingga di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, Tuhan tilik, Tuhan berkati mereka, sehingga ada sebuah kesinambungan karya untuk merawat orang-orang yang telah terpapar oleh COVID-19, dan bahkan Tuhan pulihkan, Tuhan turunkan jumlah yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Bapak di surga, berkatilah Bapak Bupati kami di Kabupaten Baru ini. Semoga Bapak Bupati kami Tuhan dapat memimpin kami dalam sebuah tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa pengharapan kami. Sepekan ke depan kami jalani hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi bagi hidup kami. Tetapi ketika kami percayakan hidup ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan yang tahu sepenuhnya. Inilah doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan perak dan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita melakukan di tengah ombak dan arus pencobaan.
perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudaraku, jalanilah hidupmu dengan iman yang tetap punya pengharapan bahwa meskipun wabah ini belum pulih, berhenti dari negeri ini, tapi kita percaya bahwa Yesus kita punya kuasa pada waktu yang terindah, maka wabah ini akan dipulihkan. Kita percaya bahwa oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Dia sebagai pemimpin, pendorong, penopang, dan penyempurna iman. Ya, sekarang kita dapat beriman dan berharap kepada Allah yang sudah diperdamaikan oleh Kristus Sang Pengantara. Pergilah kamu sekalian dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putra-Mu. Saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Selamat menjalani kehidupan hari demi hari. Dan kita melakukan nyanyian penutup kita. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu pada bait yang kedua dan bait yang ketiga. Dia penyembuh raga. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorga bumi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Salam sehat. Selamat berhari Minggu bagi segenap kita sidang jemaat dimanapun kita berada. Kami percaya bahwa media virtual ini yang boleh berlangsung Ku datang Tuhan tentu sangat memberkati kita sekalian. dalam hati Dan kami tim ibadah, tim multimedia mengucapkan terima kasih untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Karena itu kami terus menghimbau kepada segenap kita untuk tetap menjaga kesehatan, memprioritaskan apa yang menjadi aturan pemerintah demi kita mencegah penyebaran, dan bahkan kita berusaha untuk meminimalisir wabah virus COVID-19 ini. Dan harapan kami bahwa dan jemaat tetap mensupport kegiatan ini dan ibadah-ibadah yang berlangsung di tiap-tiap rumah. Kami berharap bahwa seluruh anggota keluarga kita boleh terlibat langsung di dalam peribadahan bersama-sama. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Majelis Gereja kami mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.